ada yang hobi touring, ada yang hobi modifikasi. Nah, jadi akhirnya kita gabung satu dengan jumlah waktu itu masih kurang lebih 100 klub ya. Akhirnya saya coba buat komunitas untuk mengumpulkan teman-teman yang hobinya sama. Jadi hobi dalam menggambar coret-coret gitu menjadi sebuah gambar. Itu namanya scribble, teknik coret-coret. Perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan hanya di Sonora, Surabaya. Baik sahabat Sonora, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami sore hari ini di Sonora. Dan seperti biasa setiap hari Jumat ya, di jam 3 sore sampai jam 4 Anda bisa bergabung di Community Corner. Kali ini kita sudah terhubung dengan sebuah komunitas yang menamakan dirinya sebagai Kelompok Periset Muda Fasilitator atau Laskar Mimpi. Dan tema yang kita angkat untuk hari ini adalah menabur manfaat melalui riset. Oke. Memang banyak orang berpikir ya, pekerjaan yang paling membosankan itu dan juga memakan waktu yang cukup banyak adalah menjadi periset. Tapi sahabat Sonora tahu nggak, hasil riset ini ternyata bisa banyak manfaatnya. Salah satunya adalah menjadi dasar pengambilan keputusan oleh berbagai pemangku kepentingan. Kebayangkan kalau misalnya risetnya tentang berbagai macam hal yang misalnya menyangkut problematika pelayanan publik. Ini pasti akan menjadi insight yang sangat positif. Terlebih yang melakukannya itu adalah anak-anak muda. Memangnya ada? Ada dong ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, ada komunitas yang menamakan dirinya adalah Kelompok Periset Muda Fasilitator atau disebut sebagai Laskar Mimpi. Wow, kita akan bertanya-tanya dengan mereka. Kita sudah terhubung nih dengan 3 narasumber kita. Halo, saya sapa dulu ini seperti biasa deh, yang paling expert untuk Community Corner ya, Ibu Titis Tata. Selamat sore Ibu Titis Tata. Selamat sore Mbak Seli. Salam sehat Ibu. Selamat sore juga. Alhamdulillah sehat. Salam potensi talenta. Semangat. Optimis. Oke. Baik, Ibu Titis Tata MMCTNLP, LPSTF ini adalah founder Talenta Virtual Trading Center dan Psychoanalysis. Nah, untuk komunitas yang dibawa oleh Ibu Titis Tata itu adalah tadi komunitas Periset Muda Fasilitator atau Laskar Mimpi. Kita berkenalan dulu deh dengan Mbak Anjani Trimawarni. Halo, selamat sore Mbak Anjani. Halo, selamat sore. Halo sahabat Sonora. Salam sehat Mbak Anjani. Alhamdulillah, iya Mbak Selinya gimana? Sehat juga. Sehat dong, harus. Seperti dibilang sama tadi Bu Titis ya, semangat, optimis. Oke. Baik, Mbak Anjani Trimawarni ini adalah sekretaris Kelompok Periset Muda Fasilitator atau Laskar Mimpi. Nah, satunya yang paling cakep nih di antara kita ya, ada Mas Muhammad Anip. Selamat sore Mas Muhammad Anip, atau Mas Anip saya panggilnya mungkin ya. Ya, selamat sore, Kak Seli. Anip. Oh, Mbak Seli. Iya, selamat sore. Kak Anip, apa kabar? Salam sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Kalau Kak Anip ini adalah anggota Kelompok Periset Muda dan Fasilitator area Riau. Oh, dari Riau ini Kak Anip ya? Betul. Oke. Jangan grogi Kak, ya. Santai saja. Oke. Baik, sebelum kita ngobrol ya dengan kedua narasumber kita nih yang dari Periset Muda Fasilitator ataupun yang menyebutkan sebagai Laskar Mimpi, saya mau ngomong dulu nih sama Ibu Titis Tata nih ya. Seperti biasa Ibu, untuk Ibu Titis Tata, kenapa kali ini Community Corner Ibu mengajak teman-teman dari Kelompok Periset Muda Fasilitator atau Laskar Mimpi? Silakan Ibu. Ya Mbak Seli, terima kasih. Selamat sore sahabat Sonora. Menyenangkan sekali ya kita ketemu hari ini di cuaca Surabaya. Kebetulan saya lagi di Surabaya. Mendung dan membuat kita bisa menyerap semua hal dengan semangat gitu ya. Karena situasinya mendukung nih, nggak panas, nggak apa gitu ya. Nah,
kalau tadi saya menyebutkan ada kata mendung, ada kata panas gitu ya. Ini kalau dalam bahasa risetnya adalah indikator gitu ya. Okay. Hari ini karena kita bersama dengan anak-anak muda periset gitu, bahasanya mungkin agak ada beberapa yang awam gitu. Nah, kita walaupun kita bukan periset, kita juga harus mempelajari gitu, paling enggak mengetahui, kan kita sering ya membaca apapun, mau di platform online atau maupun di platform berita media apapun, termasuk Radio Sonora selalu membawa berita tentang data. Ya. Nah, data itu, sahabat Sonora, adalah hasil riset. Jadi riset ini penelitian yang dilakukan oleh peneliti gitu ya. Nah, seberapa validkah dan manfaatnya apa, nanti akan saya share ya. Tapi ada 3 hal penting kenapa anak-anak muda periset ini dibutuhkan oleh dunia gitu. Kalau dulu yang meriset itu hanya akademisi yang ya notabene usianya mature atau ekspertis yang dia sudah mengenyam akademis yang cukup tinggi. Kalau sekarang anak-anak muda pun berbekal dengan kemudahan teknologi bisa meriset. Contohnya begini nih sahabat Sonora. Pasti semuanya punya Facebook atau Instagram. Nah, di dalamnya sudah ada riset otomatis sebenarnya. Siapa yang melihat kita, berapa orang yang like kita. Nah, itu sebenarnya riset dalam bentuk yang sederhana. Jadi, kita itu dengan alat bantu teknologi sangat dimudahkan. Kalau dulu misalnya ya sampai sekarang misalnya contohnya ketika saya melakukan riset itu harus ada beberapa platform yang digunakan yang manual gitu, karena memang hasilnya itu lebih akurat, lebih gitu ya? Lebih mendalam kalau akurat betul kalau dilakukan secara manual. Tapi kalau mau shortcutnya juga bisa. Jadi ada beberapa yang sudah dipasang sistematis, bisa langsung dimasukkan data dan keluar hasilnya. Nah, ngomong-ngomong soal riset anak muda, pentingnya teman-teman dari Laskar Mimpi atau kelompok periset muda fasilitator ini hadir buat menginspirasi kita bersama sahabat Sonora, bahwa kita di masa muda kita atau misalnya kita punya orang di sekitar kita yang masih muda, kita mulai berikan pengaruh positif tentang bagaimana melakukan riset ini agar nggak keliru. Karena ada 3 hal penting yang menjadi output atau manfaat dari riset. Yang pertama adalah eksploratif. Eksploratif ini bahasa gampangnya adalah mendalam. Bagaimana kita tahu hari ini Mbak Sally pakai baju merah, saya pakai baju putih nuansa merah, ya kemudian Mas Anip di Riau pakai batik coklat, kemudian Mbak Anjani pakai baju coklat. Kalau kita tidak melihat channelnya Sonora yang ada di YouTube, ya, nah kalau itu adalah namanya riset. Riset sederhana. Jadi kita memastikan sesuatu berdasarkan data. Kalau hanya berdasarkan pendengaran, Mbak Sally misalnya bilang, ya sahabat Sonora hari ini semua yang hadir di sini berbaju biru. Nah, kalau kita orang awam, is okay. Apa yang dikatakan itu yang dipercayai. Tapi kalau seseorang yang peneliti, dia harus ada valid datanya. Nggak cuma didengar aja, tapi benar-benar dibuktikan. Kita cari visualnya. Oh, bukan biru, ternyata merah dan coklat. Nah, itu hal-hal pentingnya bahwa kita bisa mendalam mengetahui sesuatu fakta eksploratif. Itu yang akan kita gali dari narasumber kita. Kemudian yang kedua adalah verifikatif. Jadi benar-benar diuji, benar nggak sih bajunya merah atau coklat? Jangan-jangan ini cuma layarnya aja. Nah, akan lebih mendalam kalau kita datang langsung ke studio Sonora gitu. Benar-benar coklat ini, apa merah ini gitu. Kemudian yang terakhir adalah development gitu ya. Jadi hasil-hasil riset ini bisa membuat sesuatu berkembang. Jadi dari hasil kita meriset sesuatu, oh pendengarnya Sonora ini ternyata ada di Surabaya bagian mana. Nah setelah kita tahu yang banyak adalah di Surabaya Pusat misalnya, kita bisa mengembangkan banyak hal untuk men-serve atau melayani sahabat Sonora yang ada di tengah. Nah itu yang kita akan gali, gimana sih anak muda ini melakukan sebuah riset agar menjadi menyenangkan, agar menjadi sesuatu yang bisa mudah dilakukan oleh semuanya. Oke, baik. Terima kasih Ibu untuk insight-nya. Oke, baik. Sekarang saya geser ya ke Mas Anip ini. Mas Anip jangan grogi ya Mas Anip ya. Iya, Mbak. Kalau orang Jawa manggilnya Mas nih. Kalau Riau mungkin Kak ya. Betul begitu? Kebetulan Abang.
Abang. Nenek saya itu orang Jawa. Oh, orang Jawa neneknya. Oh, orang Jawa. Oke, jadi manggil Mas pun oke ya, Mas Anip ya. Oke. Oke, baik. Ya, oke. Mas Anip, saya mau tanya nih tentang komunitas yang saat ini Mas Anip ada. Itu tentang komunitas Periset Muda ya, atau Laskar Mimpi ya. Periset Muda Fasilitator atau dalam kurung Laskar Mimpi. Nah, yang melatar belakangi didirikannya Laskar Mimpi ini apa, Mas Anip? Baik. Jadi sebenarnya awal berdirinya Laskar Mimpi itu untuk mewahdahi orang-orang untuk berdonasi terhadap bencana alam. Nah, seiring berjalannya waktu, kami berpikir bahwa berdonasi itu bukan hanya materi, bukan hanya uang atau barang. Jadi berdonasi itu bisa berbentuk dengan pemikiran, usaha, dan doa. Juga termasuk dalam bentuk donasi. Nah, jadi dari situ kami menciptakan kelompok riset ini. Oke, itu tahun berapa itu, Mas Anip? Kalau untuk berdirinya itu mulai Januari kemarin 2022. Oh, jadi baru masih kemarin. baru. Oh, masih baru sekali ya, masih newbie nih ya. Ibaratnya bayi baru lahir ya, baru ceprol. Baru berapa bulan ini? Kurang lebih udah 11 bulan ya. 11 bulan. Mau ulang tahun dong ya tahun depan. Oke, baik. Lalu visi misi dari Laskar Mimpi ini apa? Tapi sebelum ke sana, saya mau nanya, kenapa kok jadi namanya Laskar Mimpi? Kan kelompok Periset Muda Fasilitator. Kenapa kok jadi ada Laskar Mimpinya ini? Silakan Mas Anip, monggo dijelaskan. Apa karena terinspirasi dari film yang dari Riau itu, Laskar Pelangi? Pelangi. Kan dari Riau kan, kalau nggak salah kan? Ya kan? Iya, dari Riau. Nah, oke. Atau mungkin Mbak Anjani yang mau menambahkan tentang hal ini. Silakan. Ya boleh saya tambahkan. Ya, silakan. Jadi kenapa nih ada nyangkut nama Laskar Mimpi di sini, ya kan? Nah, awalnya itu foundernya memang membentuk nama kegiatan ini adalah Laskar Mimpi. Tadi udah jelaskan dengan Mas Anip ya. Kalau Laskar Mimpi ini awalnya terbentuk itu kan Januari 2022. Nah, itu terbentuk kegiatan utamanya itu sebenarnya hanya untuk membagikan donasi. Ya, sebenarnya sih nggak hanya bencana alam aja, tapi kayak misalnya bantuan-bantuan ke orang-orang sekitar ya, gitu. Tapi ternyata foundernya ini ada project juga gitu. Dan di mana project ini nih kita harus melakukan penelitian atau riset gitu. Jadi akhirnya foundernya ngajak kami untuk join gitu di Laskar Mimpi ini. Jadi istilahnya di Laskar Mimpi ini ada 2 kegiatan gitulah. Jadi yang pertama itu donasi berupa barang, terus abis itu yang keduanya itu kita riset. Jadi donasinya dalam bentuk pikiran gitu. Gitu. Nah, sedangkan di yang untuk risetnya sendiri itu lebih baru lagi gitu ya, baru ada sekitar 2 mingguan gitu, baru dibentuk dengan founder. Oh, jadi baru 2 mingguan ini ya untuk yang riset ini ya. Oke. Jadi baru banget dong ya, bener-bener newbie banget ini ya. Oke. Nah, siapa sih foundernya nih? Jadi pengen tahu deh. Dan bagaimana pembagian ininya, kepengurusannya di Laskar Mimpi ini? Kalau untuk ke risetnya sendiri ya, yang kelompok riset itu baru ya ketuanya itu foundernya sendiri, terus habis itu sekretaris ya kita, terus anggota-anggota itu aja sih Mbak gitu. Dan kita ini sifatnya mobile, jadi anggota-anggotanya ini hampir tersebar di beberapa daerah, nggak hanya di Surabaya aja gitu. Jadi ya untuk sementara ini kan karena baru juga, jadi akhirnya kita
bentuknya cuma itu aja, ketua, sekretaris sama anggota itu aja. Oke, baik. Berarti ini yang pertama kali didirikan adalah Laskar Mimpi dulu ya di bulan Januari tahun 2022 kemarin. Oke. Dan itu di apa maksudnya di Laskar Mimpi ini itu kan tadi kan membentuk sebuah kayak donasi begitu ya. Donasinya bisa berupa apa aja begitu. Nah, kok tiba-tiba kok masuk ke kelompok maksudnya tiba-tiba kok punya ada ide untuk membuat komunitas lagi, tapi kan digabungin jadi satu biar nggak pecah-pecah gitu kan. Ada namanya kelompok Periset Muda Fasilitator. Kenapa kok tiba-tiba ujuk-ujuk begitu loh, ujuk-ujuk kok pengen ngebuat, apalagi baru 2 minggu nih, bener-bener newbie banget kan. Nah ini kenapa kok tiba-tiba kok muncul, ayo kita bikin riset yuk gitu. Itu kenapa? Latar belakangnya apa itu? Karena waktu itu beberapa minggu lalu ya, ini foundernya ada dapat project gitu, dapat project yang dimana itu dia diundang di salah satu instansi pemerintah gitu ya, undang untuk diskusi, nah gitu, nah dimana dia itu harus menyampaikan idenya. Nah ide ini nih berkaitan dengan pelayanan publik terutama, ya udah dikhususkan idenya ini harus berkaitan dengan pelayanan publik gitu. Nah jadi kan foundernya perlu orang nih, perlu cari orang kan gitu, cari anggota untuk bantu dia meriset itu gitu. Dimana nanti ide ini kalau misalnya memang lolos itu akan digunakan oleh pihak yang penyelenggara ini gitu. Nah jadi makanya foundernya itu baru diundang beberapa minggu yang lalu, terus habis itu foundernya langsung ngubungin kita gitu, ngubungin kita untuk ayo dong bantu untuk ngeriset ini gitu, ngeriset project ini gitu. Jadi supaya nanti ya setidaknya rencananya tuh bulan Desember bakalan jalan gitu kegiatannya. Oke, jadi baru mau akan jalan di bulan Desember besok ya? Iya. Oke, tapi saya mau ngomongin tentang Laskar Mimpi ini dulu. Laskar Mimpi ini dibuat di mana pertama kalinya? Mungkin Mas Arif nih bisa menjelaskan nih. Dibuat pertama kali di mana ini Laskar Mimpi? Dan tadi ada Mas Arif di Riau, sementara Mbak Anjani di Surabaya. Kok bisa? Saya di Pontianak. Oh, di Pontianak malahan. Woi, ini se-Indonesia ceritanya nih. Oke, nah ini kok bisa ini? Kok bisa dari berbagai macam daerah begitu loh, bisa bergabung jadi satu, itu bagaimana caranya gitu loh. Silakan, ada yang bisa menjelaskan mungkin Mas Arif atau Mbak Anjani? Boleh saya kali ya. Jadi tuh kalau saya dengan foundernya itu memang pernah ikut kegiatan sama-sama, kegiatan bersifat nasional, dan dimana kegiatannya itu pun online juga, jadi hampir setiap anak-anak yang ada di Indonesia bisa ikut ya kan. Nah dari situ kita tuh udah ketemu sekitar nggak salah itu 2019 kita udah ketemu sebenarnya, tapi ketemu online aja, nggak pernah ketemu offline, tatap muka gitu ya, nggak pernah ya. Gitu, jadi nggak lama ini si foundernya ngubungin kita lagi gitu setelah beberapa setahun kemudian ya kan, hampir setahunan, 2019 enggak berarti 2022 lah ya ini ya. Nah 2022 ini foundernya ngubungin kita lagi gitu, minta bantu. Oke, kan saya bilang gitu kan, nggak masalah sih kalau sebisanya kita bantu. Oke, baik. Jadi ini bermula dari sebuah komunitas online begitu ya? Iya ya, komunitas online dari berbagai macam daerah kan bisa gabung jadi satu ya. Kurang lebih ada berapa anggota ini untuk Laskar Mimpinya sendiri? Ada berapa anggota? Mbak Anjani atau Mas Hanif? Oke. Mas Hanif, boleh? Mas Hanif, kurang lebih ada berapa anggota? Ini kan ada dari Pontianak, ada dari Riau, mungkin ada lagi dari Surabaya, dari mana lagi begitu kan? Kalau dengan foundernya itu kurang lebih ada 8 orang. Oke. Baik. Itu dari Januari sampai sekarang masih bertahan ya? Oke, nah itu tentang Laskar Mimpi. Sekarang saya mau nanya ke Mas Hanif nih tentang kelompok Periset Muda Fasilitator ini. Ini daerah mana saja untuk yang periset muda ini, Mas Hanif? Kalau untuk daerahnya itu seperti
Mbak Anjani itu dari Pontianak. Terus saya dari Riau. Kemudian foundernya dari Surabaya dan ada juga itu dari Makassar. Oke, itu yang khusus untuk menggarap yang namanya ini tadi, preset ini tadi. Iya. 4 daerah itu tadi ya. Iya. Begitu. Oke, baik. Ya. Baik, Mbak Anjani dan juga Mas Anip, kita break dulu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang komunitas kalian ini yang benar-benar masih baru banget, tapi kayaknya idenya tuh udah di luar jangkauan gitu ya. Jarang loh anak muda melakukan riset. Salut deh buat kalian ya. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama Bu Titis, Mas Anip dan juga Mbak Anjani. Kita balik dulu ke iklan yang berikut ini. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Sekarang Radio Sonora Surabaya sudah bisa didengarkan di portal Radio Garden. Suara lebih jernih dan bisa diakses dimanapun juga. Caranya gampang, tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Langsung deh, Anda bisa menikmati program-program acara seru di Radio Sonora Surabaya dimanapun dan kapanpun Anda mau. Still on 98.0 Sonora FM News, Traffic and Music. Hai, back again with me di sini dan udah 1 malam aja. Yeay, di udah program favorit kamu di mana lagi kalau bukan di Asia Musik. Sekali lagi, caranya gampang. Tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Dengerin Radio Sonora kini ada di genggaman Anda. Mari ulurkan tangan Anda bagi mereka yang terluka dan kehilangan akibat bencana alam maupun musibah. Juga bantu mereka yang berduka akibat tragedi kemanusiaan. Radio Sonora melalui program Sonora Peduli menjadi jembatan Anda untuk membantu dan meringankan beban mereka yang membutuhkan. Kirimkan donasi Anda ke Sonora Peduli dengan nomor rekening BCA 001 331 0090, BCA 001 331 0090 atas nama PT Radio Sonora. Berbagi adalah bentuk terbaik mensyukuri apa yang kita miliki. Ki, kopi Pak. Weh, nah iki tapi mbok sekali-sekali gawe no kopi koyo nang kafe-kafe ngono lho. Halah, kuwi ki opo iso? Dudu spek idamanmu. Yalah malah nesu. Sok tanggal 17 November melaku nang Tunjungan. Lah apa Pak nang Tunjungan? Ono acara Java Cafe Culture. Delok pameran kopi sak Indonesia Raya, iso icip-icip pisan. Wakeh lombae. Ono lomba coffee latte art gawe barista, lomba cover song, TikTok sampai lomba kreasi jajan Nusantara. Puncake ono festival kopi. Akeh hiburane. Arek-arek melu ae. Akeh dolanan lawas koyo ular tangga, bakia, egrang, rangku alu, koyo awak dhewe nombiyen lho. Wih, keren Pak. Tak siap-siap melu lomba wis. Sekalian tuku kopi sing akeh. Nostalgia wis. Mlaku nang Tunjungan koyo jaman nom-noman. Aduh, kiling ae sampean Pak. Datang dan hadiri Java Cafe Culture 2022 27 November di Jalan Tunjungan Surabaya. Iklan ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Pemkot Surabaya, Puslit Koka, dan SCI. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Baik sahabat Sonora, Anda masih bergabung bersama kami di Community Corner sampai nanti jam 4 sore. Dan kita masih bersama dengan 3 narasumber kami dari komunitas kelompok periset muda fasilitator atau Laskar Mimpi. Menabur manfaat melalui riset. Nah, kalau Anda mau bergabung, pengen bertanya-tanya juga, siapa tahu Anda juga tertarik untuk bergabung menjadi seorang periset muda, silakan. Anda bisa manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin ya dengan bertanya melalui WhatsApp kami di 0811 304 9800 atau juga bisa masuk melalui Instagram di Sonora_Surabaya atau di Facebook di Sonora FM Surabaya.
Sementara acara ini kami siarkan secara live melalui YouTube. Anda bisa melihatnya di YouTube di Sonora Surabaya. Oke, kita masih terhubung dengan Mbak Anjani Trimawarni, Sekretaris Kelompok Periset Muda Fasilitator atau Laskar Mimpi. Juga masih ada Mas Muhammad Anip, anggota Kelompok Periset Muda dan Fasilitator Area Riau. Juga ada Ibu Titis Tata, MMCT, NNLP, LPSTF, founder Talenta Virtual Training Center dan Psychoanalysis. Oke, Mbak Anjani, Mas Anip, kita ngobrol-ngobrol lagi ya tentang komunitas yang kalian buat ini. Nah, ini saya tadi sudah Mas Anip ngobrol sama saya, sekarang gantian Mbak Anjani lagi nih. Halo, Mbak Anjani. Halo. Iya, Mbak Anjani, kenapa aspek riset menjadi concern dari keberadaan Laskar Mimpi ini, Mbak Anjani? Kenapa yang dipilih itu, begitu loh? Iya. Tadi juga ya udah dijelaskan sekilas kan kenapa dari Mas Adiknya. Ternyata di sini kita mikir kalau membantu sesama itu nggak hanya dalam bentuk barang aja, gitu ya kan. Tapi banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Jadi nggak hanya, kan biasanya orang bilang coba tolong dong bantu minimal tenaga gitu ya kan. Nah kalau di sini kita mau bantu pakai pikiran gitu. Nanti di mana hasil pemikiran ini kan biasanya kita tuangkan dalam bentuk karya ilmiah nantinya. Nah, dalam bentuk karya ilmiah inilah kemudian nanti di situ dapat terlihat hasil dari penelitian kita. Nah, hasil penelitian inilah bisa digunakan bagi pihak-pihak yang punya kepentingan atau keperluan terhadap hal yang memang kita lagi teliti gitu. Oke, baik. Nah, untuk yang Laskar Mimpi ini kan dimulai dari Januari kemarin kan, di tahun 2022. Oke, selama 11 bulan ini apa program kerja yang sudah kalian lakukan? Baik yang di Jawa Timur mungkin ada, atau mungkin di Pontianak atau di Riau atau di mana lagi begitu yang sudah bergabung bersama Laskar Mimpi ini? Silakan. Laskar Mimpi ini sebenarnya awalnya concernnya tuh di Surabaya ya, karena foundernya itu dari Surabaya. Kan memang semua kegiatannya itu lebih banyak di Surabaya gitu. Untuk di daerah lain ya seperti Pontianak, terus seperti Riau ataupun Makassar ya, ada anggota kita itu belum ada melakukan kegiatan gitu. Nah, kita baru mulai untuk di daerah ini seperti Pontianak, di Riau itu kita baru mulai untuk kerjasama melakukan riset itu. Yang bulan Desember itu tadi? Iya. Apa yang mau kalian riset? Ini kemarin kan kita baru dapat project ya Mbak ya. Dapat project. Nah itu projectnya itu tentang pelayanan publik gitu. Dimana pelayanan publik yang udah ada, bagaimana sih bisa pelayanan publik itu bisa menjadi prima. Jadi kita dimintai, sebenarnya hanya kita aja, tapi berbagai kalangan, terutama anak muda ya kan, itu dimintai ide-idenya ya untuk bisa nanti digunakan oleh pihak yang berwenang ini, ide tersebut dalam meningkatkan pelayanan publik menjadi pelayanan publik yang lebih prima. Oke, targetnya berapa? Dari usia berapa sampai usia berapa? Kalau riset kan pasti membutuhkan target kan? Yang mau dibidik itu siapa? Yang di ini anggotanya atau bukan? Yang kalian mau melakukan riset. Nah, ini yang mau diriset ini usia berapa? Usia berapa sampai berapa? Gitu. Jadi gini, ini kan tujuannya untuk pelayanan publik yang nantinya akan digunakan oleh pihak berwenang atau instansi pemerintah. Jadi gini, instansi pemerintah ini kan punya tugas memberikan pelayanan publik, ya kan? Nah, jadi kita dimintai untuk mencari ide nih supaya pelayanan publik ini bisa menjadi lebih prima. Jadi siapakah sasarannya? Itu semua kalangan yang menerima pelayanan publik tersebut gitu. Tinggal kitanya lagi, kita mau ngambil tentang pelayanan publik lebih ke ranah apanya nih? Kan pelayanan publik luas ya. Nah, kita ngambil ranah apa gitu. Nanti yang akan mengaplikasikan atau mengimplementasikan ide kita itu adalah si instansi pemerintah itu. Oke, ini berarti dalam bisa dikatakan kalian cuma memberikan kayak masukan begitu ya, bukan terjun on the spot ya? Iya. Beda ya? Gini, jadi pemerintah itu kan dia
yang diurusnya itu cukup banyak ya, publik itu kan banyak ya kan. Jadi pemerintah itu minta bantuan kepada masyarakatnya malah untuk membantu melihat kondisi di sekitarnya gitu. Apa sih yang diperlukan sebenarnya? Pelayanan publik yang seperti apa yang diperlukan? Harusnya pelayanan publik yang seperti yang bagaimanakah yang diinginkan oleh masyarakat gitu. Nah, kebetulan itu proyeknya lebih difokuskan di 3 provinsi aja. Nah, salah satunya itu Jawa Timur gitu. Jadi itu nanti lebih intensnya itu untuk mencari data. Sebenarnya itu nanti dari anggota kita yang ada di Surabaya sebenarnya, karena kan memang konsernya itu di Surabaya ya, salah satu provinsi yang jadi tujuan atau sasarannya gitu. Oke, ya berarti dalam bayangan saya kalian bukan terjun on the spot kan? Tidak kan ya? Tidak ya? Tidak ya. Kan dalam bayangan saya kan kalau riset itu pasti kan terjun on the spot, tapi kalian hanya memberikan masukan saja ke pemerintah. Kira-kira ini loh Pak yang dibutuhkan oleh masyarakat, begitu ya? Iya, tapi pada saat kita menghasilkan suatu ide, kita harus terjun ke lapangan, harus terjun untuk melihat kondisi kan? Oke. Iya. Nah, sampai sejauh ini apa yang sudah kalian lihat? Sampai sejauh ini kira-kira apa sih yang dibutuhin sama masyarakat? Oke. Kalau dari foundernya, kan kebetulan foundernya ini yang di Surabaya ya, ya salah satu anggota juga di Laskar Mimpi, terutama di kelompok risetnya ini, beliau itu ingin mengangkat tentang salah satunya itu pelecehan seksual. Sebenarnya ada beberapa poin, tapi salah satunya itu adalah pelecehan seksual gitu. Karena karena cara kita untuk bisa tahu sebenarnya kondisi atau yang diinginkan oleh masyarakat itu apa sih sebenarnya gitu ya. Tidak hanya hasil observasi aja, tapi kita dari proses wawancara ia juga, terus habis itu dari kegiatan ya kita wawancara itu bisa bagai cara ya kan, banyak cara gitu. Nah, foundernya itu sebenarnya udah melakukan riset dari sebelum adanya project ini gitu. Nah, jadi si foundernya ini lebih menekankan di pelecehan seksual terutama. Salah satunya itu pelecehan seksual. Kenapa yang dipilih pelecehan seksual? Kenapa nggak yang lainnya? Karena gini, karena dari foundernya sendiri bilang ini menarik dan pernah foundernya sendiri, tapi dengan bawa nama organisasi lain, dia udah pernah melakukan riset itu, tapi bukan di daerah Surabaya sih ya, di daerah lain. Nah, dia itu udah melakukan riset tentang pelecehan seksual. Pertama itu dia melakukan penelitian atau riset di daerah lain itu tentang bullying. Nah, dari bullying itu berkembanglah meningkat, ada muncul pertanyaan tentang pelecehan seksual itu gitu. Kan? Lalu metode risetnya sendiri seperti apa ini, Mbak Anjani? Metodenya kita ini kan untuk kelompok ini dia lebih berfokus kepada jenis penelitian sosial, ya kan. Nah, metode yang kita gunakan ya metode penelitian yang standar sih Mbak. Pada umumnya dilakukan oleh banyak orang gitu ya, kualitatif, kuantitatif, gitu, bisa juga mixed method gitu. Nah, caranya gimana kita melakukan wawancara, akhirnya memunculkan ide gitu ya. Nah, untuk bisa mendapatkan fenomena, melihat fenomena itu kita bisa melakukan observasi ya, observasi kita lihat ya. Kita lihat di lingkungan kita sekitar gitu, terus abis itu kita bisa lakukan wawancara secara langsung, bahkan ataupun ini pertanyaan survei. Jadi tadi kata Mbak Titis bilang kalau kita teliti itu bisa kita melakukan bisa dilakukan di mana aja gitu, dengan menggunakan media apa aja gitu ya kan. Nah, di sini kita memanfaatkan media seperti sosial media gitu ya. Nah, di situ kan biasanya kita bisa menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan random kepada publik gitu, terutama teman-teman kita ya gitu ya, teman-teman yang ada di di circle media sosial kita gitu ya kan. Nah, dari situ kita biasanya jadi observasi wawancara awal dulu kita, ataupun bisa studi dokumentasi juga. Berarti kalian tidak berusaha untuk mencari korban.
Kan kadang-kadang kan tidak banyak korban yang mau speak up. Dari foundernya ada yang bakalan jadi, ada korban yang pernah jadi korban pelecehan seksual ini. Nanti makanya salah satu penyebab foundernya ngambil tentang pelecehan seksual itu karena kita ada informannya gitu. Oke. Salah satu korbannya itu gitu. Oke, tapi cuma satu orang ya, tidak ada, maksud saya ada beberapa korban atau beberapa, kan namanya juga riset kan bisa berbagai macam kan, bukan cuma satu orang saja kan, begitu. Oke, baik. Kita break dulu, Mbak Anjani dan juga Mas Arif juga Bu Titis tetap di sini di Community Corner. Sementara untuk Anda sahabat Sonora, kalau mau bertanya silakan langsung bisa bergabung melalui 0811 304 9800. Jangan lupa juga bisa masuk melalui YouTube ya, karena kami live di YouTube di Sonora Surabaya. Kita akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Karir Talk bersama Atri, Asosiasi Trainer Indonesia Surabaya akan kembali sesaat lagi. Kok boring banget ya? Mana sepi lagi? Butuh temen di kala bosan? Dengerin aja Sonora Surabaya 98,0 FM. Berbagai program Sonora Surabaya akan meramaikan harimu. Kamu juga bisa dengarkan siaran Sonora Surabaya melalui streaming sonorasurabaya.com. Jangan lupa follow akun Instagram @sonora_surabaya supaya kamu dapatkan update informasi terkini. Sonora Surabaya, rangkai suara, satukan Indonesia. Yang kalau entar kita nikah, pengennya rumah kita isinya apa ya? Aku pengennya yang lengkap yang ada newsnya, update agenda sama keseruan event, dengerin lagu sama celoteh penyiarnya kayak sonorasurabaya.com itu yang. Hah? Tinggal klik aja sonorasurabaya.com. Semua ada. Mau tahu perkembangan dunia otomotif terkini? Kalau bicara spare part, memang mobil-mobil yang wow itu artinya Anda itu maintenance-nya akan lebih krusial. Tidak kalah pentingnya skill, keterampilan dari mekaniknya. Ini Otomotif Sonora bersama Baby Juara. Anda akan dapatkan juga beragam informasi dan tips praktis perawatan kendaraan Anda. Tayang setiap Sabtu pukul 10 hingga 12 siang. Hanya di Radio Sonora, Kompas Gramedia Radio Network. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Community Corner. Kita sudah di sesi yang terakhir sampai nanti jam 4 sore. Dan silakan kalau mau bertanya-tanya, Anda masih bisa memanfaatkan kesempatan untuk bergabung melalui WhatsApp ya di 0811 304 9800, atau juga bisa masuk melalui YouTube karena kami live di YouTube di Sonora Surabaya, atau juga bisa masuk melalui line telepon di 031 732 7102, DM di Instagram di Sonora_Surabaya. Kita masih bersama dengan komunitas kelompok periset muda fasilitator atau Laskar Mimpi. Masih ada Mbak Anjani Trimawarni, sekretaris kelompok periset muda fasilitator atau Laskar Mimpi, juga Mas Muhammad Anip, anggota kelompok periset muda dan fasilitator area Riau, dan tetap masih ada Ibu Titis Tata MMCTN NLP LPSTF, founder Talenta Virtual Training Center dan Psychoanalysis. Baik, saya mau tanya ke Mbak Jani satu lagi, nanti saya mau pindah ke Bu Titis ya. Oke, Mbak Jani, kok suara saya sampai habis. Oke, hasil sebuah riset itu kan harus ada bentuk nilai pertanggungjawabannya ya kan, dan sifatnya juga nggak boleh menggiring opini ya. Nah, selain itu juga harus ada validitas data. Nah, bagaimana nih Laskar Mimpi menjaga semua ini, termasuk independensi dari sumber
yang pendanaannya sifatnya booster. Biasanya kan mesti kan kadang-kadang ada yang kayak bayar gitu. Ayo bayar nanti kamu kasih opini apa gitu. Nah ini bagaimana nih cara dari Laskar Mimpi menjaga semua ini? Oke, di sini kita sebenarnya penelitiannya itu masih bersifat sukarelawan ya Mbak. Jadi kan tadi kan dibilang kita ini penelitian sosial, jadi apa yang menurut kita di lapangan gitu ya, di lingkungan masyarakat kita sekitar itu menarik untuk kita teliti gitu ya fenomenanya, maka kita akan melakukan penelitian gitu. Jadi di sini kita masih bersifat sukarelawan. Indikasi untuk adanya gangguan dari pihak lain itu atau tekanan dari pihak lain tuh jadi masih kurang ya, karena kita benar-benar baru dan kita benar-benar bersifat relawan gitu ya. Nah kegiatan risetnya ini, terus abis itu dalam melakukan riset pun kita tetap memegang ini karakteristik atau ciri-ciri dari seorang peneliti gitu ya. Ya jadi salah satunya itu harus bersifat objektif dan netral dalam hal ini gitu. Jadi tidak boleh yang namanya menyalahkan gitu ya. Pun kalau misalnya memang ternyata yang kita teliti itu ternyata salah, nah seorang peneliti itu harus bisa memberikan solusi juga gitu. Harus memaparkan kalau misalnya memang itu salah, kita harus memberikan solusi juga. Jadi di sini kita nggak hanya mengkritik aja, tapi juga dapat memberi saran. Makanya biasa kritik itu harus berbarengan dengan saran ya kan, gitu. Jadi di sini selain untuk menghindarkan adanya tekanan dari berbagai pihak, itu kita sifatnya lebih ke relawan gitu ya, bantu gitu. Jadi kita sukarela dalam hal ini. Jadi indikasi untuk bakalan minim adanya tekanan dari pihak lain gitu. Oke, baik. Ya, saya mau bergeser kali ini ke Bu Titis. Selamat sore Bu Titis. Bu Titis sebagai seorang praktisi pendamping pengembangan talenta dan juga potensi diri, apa nih Bu insight yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan topik bahasan kita hari ini, menabur manfaat melalui riset seperti dilakukan oleh teman-teman dari kelompok Periset Muda Fasilitator atau Laskar Mimpi ini? Ya, makasih Mbak Seli. Tadi luar biasa sekali ya penjelasan Mbak Anjani juga Mas Anip gitu. Bahasa yang dipakai sudah merupakan bahasa yang sudah di lapangan gitu ya, riset yang melapangan gitu, jadi mudah sekali diterima. Nah, seperti yang tadi Mbak Anjani sampaikan dan juga Mas Anip, bahwa tujuan riset ini adalah memperbaiki fakta. Nah, ini luar biasa. Jadi misi utama sahabat-sahabat Sonora, kalau mungkin gini ya, kita berpikiran pekerjaannya apa, periset gitu, kayaknya nggak umum banget karena memang sulit sekali untuk dilakukan. Butuh ketelitian, butuh ilmu yang banyak gitu ya, karena melihat hal itu harus holistik gitu. Misalnya ada ballpen ini ya, ballpoint ini, itu Mbak Anjani dan Mas Anip nggak hanya dari sisi kanan gitu, tapi sisi kiri, depan, atas, belakang, dan itu pun tidak satu pendapat orang gitu, harus banyak sehingga akhirnya mengkontur semua bayangan atau statement orang-orang itu menjadi data yang valid bahwa sebuah pulpen ini bentuknya seperti ini dan warnanya hitam gitu ya, dan kegunaannya apa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang saya ingin sharing kepada sahabat Sonora, pentingnya riset ini. Mungkin yang sekarang tiba-tiba pengen, oh iya ya kalau gitu aku pengen jadi periset juga nih kayak teman-teman muda ini gitu. Silakan bergabung dengan komunitas Laskar Mimpi karena manfaatnya. Nah, ini saya mau ngasih tips tentang manfaatnya nih Mbak Seli dan juga sahabat Sonora. Yang pertama, seorang periset biasanya duitnya banyak. Nah, awal-awal mesti ditunjukin yang paling enak dulu gitu ya. Kayaknya dari tadi itu mikirnya kok sulit banget, mesti harus wawancara, observasi, kuantitatif, kualitatif. Kalau kuliah itu kan paling ditakuti ya. Sementara saya tadi waktu melihat ekspresinya Mbak Anjani menjelaskan tentang metode, itu kayak biasa banget gitu ya. Itu saya melihat suatu kegiatan yang fun bagi Mbak Anjani untuk dilakukan. Nah, mungkin kalau Sonora yang nggak lulus kuliah
ekspresi Mbak Anjani tadi udah langsung pengen bimbingan kayaknya ya. Yang dilakukan teman-teman ini ya riset yang dilakukan anak-anak mahasiswa S1, S2, S3 gitu ya. Ini sama, dan memang ini bisa jadi suatu pekerjaan ya. Oke, Bu Titis, suaranya kok menghilang Ibu? Halo, Bu Titis. Halo. Ya. Ya. Nah, suaranya muncul lagi. Ya, silakan Ibu. Kalau contoh Anjani tadi kan riset yang diminta oleh pemerintah untuk para Iya, Bu Titis suaranya menghilang lagi. Aduh, sayang sekali. Bu Titis, mungkin bisa diulangi lagi Ibu, maaf. Sekarang udah. Nah, suaranya tadi menghilang tadi suaranya. Halo? Masih belum? Halo, Bu Titis. Maaf, suaranya masih menghilang lagi nih, Bu Titis. Mungkin sinyalnya barangkali ya. Halo, Bu Titis. Iya, suaranya. Jadi timbul tenggelam suaranya Ibu. belum normal ini suaranya ini. Oke. Halo? Ya. Iya. Masih belum normal Ibu. Mungkin bisa di ini dulu Bu, cari sinyal dulu Bu, mungkin. Sayang sekali nih Bu Titis mau ngomong banyak tapi terkendala sama sinyal ini. Halo. Aduh, sinyalnya kok tidak bersahabat sih dengan kita sore hari ini. Gara-gara mendung mungkin ini ya. Halo, Bu Titis, mungkin bisa ngobrol. Coba Ibu ngobrol lagi Bu, silakan. Halo. Ya, mungkin cari sinyal Bu, biar suaranya kok hilang Ibu, tidak ada. Oke. Halo. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Oh, gitu. Iya, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Oke. Sebentar, saya mau sambil Bu Titis cari sinyal ya, saya bicara ngobrol dulu dengan Mbak Anjani nih. Mbak Anjani, gimana caranya kalau misalnya ada anggota dari sahabat Sonora yang ingin bergabung atau ingin ikutan nih dengan komunitas Laskar Mimpi ini, bagaimana? Oke. Sebenarnya kalau misalnya mau join dengan Laskar Mimpi, gampang aja sih ya sekarang ya. Tinggal teman-teman cari aja di Instagramnya. Itu Instagramnya itu namanya @newprojectlaskarmimpi. Nah @newprojectlaskarmimpi, nyambung ya? Iya, nyambung. Nah, di situ nanti teman-teman tinggal DM aja ya. Kita memang nggak nampilkan kontak PIC-nya ya, kita nggak nampilkan, cuma nanti langsung DM aja kalau misalnya mau join. Jadi join di kelompok kita nggak susah kok. Begitu ya. Jadi kita benar-benar manfaatin media sosial dan penggunaannya gampang. Jadi siapa aja yang mau join silakan. Oke. Dan itu tidak ada syarat apapun ya, Mbak Anjani ya. Yang penting pokoknya niat pengen gabung ikutan di kelompok ini, begitu ya. Oke. Bagaimana Bu Titis? Apa sudah normalkah suaranya? Sayang sekali nih. Sebenarnya saatnya Bu Titis ngomong. Ya. Coba Ibu. Nah, itu suaranya kayaknya udah normal, Bu. Iya, silakan monggo Bu. Dilanjut lagi. Oh, sudah terdengar? Sudah terdengar suaranya. Iya. Oh iya. Oke. Baik. Sahabat Sonora, seru ya. Itu namanya riset ya. Riset pentingnya sebuah sinyal gitu untuk kita sharing tentang sebuah knowledge gitu ya. Oke, balik lagi tadi tentang manfaat sebuah riset ya. Sahabat Sonora, profesi riset ini yang pertama earn money. Jadi riset-riset dunia bahkan misalnya biasanya sekarang riset yang paling penting itu biasanya dilakukan oleh akademisi. Jadi pemerintah, kemudian corporate itu meminta riset yang dilakukan oleh peneliti, para profesor-profesor. Dan itu
secara profesional memang berbiaya tinggi gitu. Karena perlunya effort yang luar biasa. Jadi berprofesi ini sangat menyenangkan, pertama itu. Kemudian kedua, kita seperti detektif gitu ya, seorang detektif Conan ya. Kita datang ke lapangan, kita benar-benar mengcapture sebuah dimensi dan menyajikan data yang valid. Bisa saja kita merubah dunia dengan ini gitu. Banyak sekali riset-riset seperti penisilin, obat penisilin itu juga dilakukan dengan riset. Dulunya tidak ada obat yang multifungsi seperti ini. Kemudian ditemukan penisilin dan sekarang dipakai dunia gitu. Kalau di bidang kesehatan tuh udah biasa ya. Kemudian yang berikutnya, manfaat yang paling penting adalah kalau tadi Mbak Anjani bilang menemukan problem dan memberikan saran. Nah itu kalau dalam bahasa risetnya adalah gap, kesenjangan. Jadi misalnya sahabat Sonora, Sonora Surabaya ini paling banyak di Surabaya bagian mana? Surabaya Pusat. Kemudian kenapa tidak ada di bagian Surabaya lain? Nah itu adalah gap, alasan-alasan yang kemudian dicarikan solusinya yang paling tepat. Saat ini di dunia baru, new normal ini, efektivitas itu sangat penting sahabat Sonora. Jadi semoga ke depan riset menjadi salah satu acuan kita untuk membuat kebijakan apapun. Misalnya salah satu contoh, memilih baju yang mana untuk dibeli. Nah, kita harus riset sederhana. Kita ajak keluarga kita, tuh Mbak Anjani ketawa ini ya. Nah, kayaknya sering melakukan ini ya. Jadi jangan pakai pendapat diri sendiri. Itu kalau dalam bahasa risetnya subjektif gitu ya. Kesukaan saya ya pasti ini. Nah, akhirnya kita nggak ganti-ganti gayanya. Tapi kalau saya bakal nanya Mbak Seli, saya pakai cocoknya mana ya? Merah. Saya nanya Mbak Anjani, biru Bu. Saya nanya Mas Hanif coklat. Nah, itu adalah hasil riset. Oh, ternyata pakai baju putih yang saya sukain ternyata nggak ada di favoritnya audiens gitu. Maka besok kita langsung change color baju kita menjadi color yang disukai oleh banyak orang. Nah, itu pentingnya sebuah riset. Mengubah dunia, mengubah mindset kita, bukan lagi subjektif, tapi objektif. Diarahkan untuk kebermanfaatan bersama. Oke, baik. Sayang sekali ternyata sudah jam 4 sore. Padahal pengen ngobrol banyak ya mengenai hal ini ya. Boleh mengenai riset ya. Oke, closing statement Ibu untuk yang terakhir atau mungkin juga disampaikan sedikit mungkin tentang talenta virtual. Mungkin ada yang baru juga nih dari talenta virtual. Silakan Bu Titis. Oke, terima kasih Mbak Seli. Saya Titis Tata dari Talenta Virtual Training Center and Psychoanalysis, yaitu suatu lembaga untuk mengembangkan potensi SDM setiap orang. Nah, khususnya terkait riset hari ini, kami bisa mengajarkan metodenya dengan lebih sederhana gitu ya. Kalau misalnya, aku mau dong di training tentang bagaimana menjadi seorang peneliti. Nah, kami akan memperkenalkan itu seawam mungkin. Sahabat Sonora bisa kita ajarkan dengan teknik-teknik sederhana agar kita bisa minimal bisa melakukan riset untuk usaha kita sendiri atau untuk keluarga kita gitu ya. Nah, itu hal pertama. Hal kedua, program terbaru dari Talenta Virtual, kami sekarang punya platform usaha online yang bisa dipakai oleh semua orang. Jadi mempermudah setiap orang yang nggak punya modal, yang nggak punya jaringan, yang nggak bisa gaptek digital. Kami sudah siapkan semua. Kami akan melakukan training dan maksimalkan. Gitu. Selamat bergabung di Talenta Virtual. Silakan menghubungi nomor 0812361887999 atau follow aja @titis_tata motivator. Oke, baik. Mbak Anjani silakan closing statement sedikit untuk apa yang sudah kita bahas selama 1 jam ini mengenai menabur manfaat melalui riset. Oke, jadi dari kegiatan riset ini ternyata teman-teman itu bisa membantu orang lain, terutama pihak-pihak yang memerlukan itu ya, gitu. Jadi siapapun sebenarnya memerlukan hasil riset ini, di mana nanti seperti kata Mbak Titis juga bilang hasil riset ini bakalan digunakan sebagai data pihak lain untuk melakukan riset lagi. Nah, di mana nanti hasil riset itu bakalan berguna terus-menerus oleh pihak lain gitu loh. Nah, hasil riset ini bisa nanti dalam menyumbangkan dalam bentuk pikiran, bisa juga dalam bentuk sebuah produk berupa barang atau jasa. Nah, itu nanti bakalan bisa digunakan oleh pihak lain yang memerlukan itu. Oke. Gitu. Jadi teman-teman
kalau mau membantu, mau berdonasi itu sebenarnya nggak hanya dalam bentuk barang atau uang saja, tapi pemikiran juga bisa kok teman-teman. Gitu. Salah satunya melalui riset ini. Yes. Terima kasih Mbak Anjani. Yang terakhir Mas Anip, silakan untuk closing statement. Baik, terima kasih. Jadi ya betul yang dikatakan oleh Mbak Anjani tadi, kita dalam berdonasi itu tidak hanya berbentuk materi, uang atau barang, kita juga bisa menyumbangkan pikiran kita dan juga tenaga kita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sekali untuk 3 narasumber kami, Bu Titis, Mbak Anjani, dan juga Mas Anip ya, yang sudah bergabung bersama kita sore hari ini di Community Corner ya. Sukses untuk Laskar Mimpi dan sukses juga untuk nanti acara-acaranya ataupun program-programnya yang akan dilaksanakan di bulan Desember dan juga nanti lanjut ke 2023 ya, tentu saja. Oke, terima kasih, thank you banget untuk kebersamaannya sore hari ini, dan juga untuk Anda sahabat Sonora, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung, dan jangan lupa apa yang sudah kami sampaikan sore hari ini mudah-mudahan membuka wawasan Anda mengenai preset. Saya Sili Diandra pamit, selamat sore dan sampai jumpa. Sonora Pagi, masih bersama saya Rara Kalesaran sampai dengan jam 10 nanti. Saya mau sapa dulu deh sahabat Sonora yang ada di jaringan KG Radio Network, yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, Solo, Surabaya, Hai Bali, Lampung, Medan, Palembang, Pangkal Pinang, dan juga Pontianak. Daryl Adam kembali menemani aktivitas pagi Anda dalam program Smart Business Today. Seperti biasa, rangkuman informasi ringan terpilih dari dunia ekonomi, keuangan, dan juga bisnis baik dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Sambil menemani Anda istirahat siang jam 12 sampai dengan jam 2 siang ini, bersama dengan saya Theodora Mayang akan menemani Anda di AMKM. Anda meminta, kami memutar. Baik, kami laporkan sahabat Sonora informasi lalu lintas untuk siang hari ini. Lalu lintas di Tol Jor PIK arah Kembangan terpantau padat, kemudian disampaikan Mampang Perapatan menuju Buncit Raya macet, sebaliknya ramai lancar. Berikutnya lalu lintas gerbang Tol Cikupa arah Serang terpantau padat, antrian terjadi kepadatan arah Merak. Dan sahabat Sonora yang ingin berbagi informasi lalu lintas dan juga cuaca, silakan untuk menyampaikan melalui line SMS atau WhatsApp. Sudah balik lagi di jam 3 teman Motion. Stay clean, stay healthy, and stay happy with Motion 97.5. Bersama kita jaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Halo Smart Listeners, dimanapun Anda berada, saya Tasya Rustama menemani Anda dalam program Smart Emotion. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Apakah semua berjalan dengan baik atau justru sebaliknya? Tapi semoga saja itu tidak menyurutkan Anda ya untuk tetap antusias mengikuti program Smart Emotion di hari ini. Karena Smart Listeners, hari ini pembicaraan kami akan sangat menarik.